Hai teman-teman, balik lagi dengan My Thoughts. Dan sekarang udah episode 5. Oh my god, aku gak nyangka banget. Dan kali ini aku mau bahas tentang mental health atau kesehatan mental. Nah, ini salah satu yang di request sama teman aku. Tapi sebenarnya aku juga pengen nge-share tentang ini karena beberapa waktu yang lalu aku ngerasain overthinking, stres, dan juga itu udah leads kepada depresi. Aku udah nyari apa sih perbedaan stres dan depresi, dan aku bisa mengkategorikan itu sebagai depresi karena di situ aku ngerasa jatuh banget kayak the lowest part of my life. Dan alhamdulillahnya aku bisa overcome itu semua, dan aku bakal nge-share ke teman-teman apa nih cara aku untuk overcome mental problem itu. Mungkin kebanyakan dari kita menganggap orang dengan mental issue itu adalah orang yang selalu murung, keretanya nggak bisa jadi orang yang happy-happy aja, tapi dia punya mental problems. Dan juga nggak semua orang yang murung itu adalah orang yang depresi. Aku bukan profesional yang berbicara kompeten di bidang ini, tapi aku ingin menyampaikan sedikit research yang aku lakukan. Jadi kalau stres itu banyak hal-hal dalam hidup bisa membuat kita stres, tapi kalau misalnya depresi itu lebih kepada jangka waktunya. Depresi itu biasanya lebih lama, lebih stay longer. Dan juga ada tahap-tahap yang itu udah kritikal atau itu masih medium dan segala macamnya. Teman-teman bisa cek link di sini untuk tahu kamu sedang dalam depresi atau tidak. Aku udah ngelis hal-hal yang aku lakuin untuk keluar dari mental problem itu. Yang pertama yang aku lakuin adalah meditasi. Simply kamu dengan dirimu saja. Jadi nggak ada distraksi apapun, ngosongin pikiran kamu gitu. Dan lebih fokus apa nih yang mau kamu rasain hari ini, apa nih yang mau kamu lakukan hari ini. Nah, yang kedua yang aku lakuin adalah challenging negative thoughts. Saat kamu sedih, saat kamu terpuruk, itu semua yang ada di pikiran kamu adalah hal negatif. Dan kamu mulai mempercayai hal itu. Dan hal yang aku lakukan dari challenging negative thoughts ini, kamu merubah pikiran negatif itu kayak kamu cari faktanya apa nih. Aku bakal kasih contoh dari catatan yang aku punya. The event is my friend is not replying my text. Jadi dia nggak balas chat aku. Dan yang aku rasain, aku kecewa sama dia. Dan pikiran negatif aku adalah aku berpikir bahwa diriku ini tidak pantas untuk siapapun. Mereka mengabaikan aku karena aku nggak penting, dan mereka cuma ada di saat mereka butuh aku. Dan di saat mereka nggak butuh, aku itu cuman useless gitu. Itu yang aku pikirin. Debak kan? Sampai pada penyelesaiannya, di situ kamu mengganti pikiran negatif itu dengan pikiran positif berdasarkan fakta. Kenapa dia melakukan itu? Jangan cuma pikirin di pikiran kamu. Yaudah, telepon. Aku bakal kasih contoh lagi negative self thoughts dan cara kamu untuk merubahnya jadi positive reframe. Perkataan negatifnya, aku tidak seberuntung orang lain. Kamu bisa ganti menjadi hal baik juga bisa terjadi padaku. Aku gak cukup baik, ya orang lain juga sama khawatirnya kayak kamu. Aku tuh gak kuat kayak orang lain. Kamu sangat amat kuat untuk menyelesaikan apapun masalah yang ada di hidup kamu. Gak ada yang peduli sama aku. People do cares about you. Atau coba kamu mikir, mereka nggak peduli atau kamu yang nggak coba approach ke mereka? Atau kamu yang mencoba membatasi mereka untuk memberikan cinta mereka kepada kamu? Coba kamu lihat orang di sekitar kamu. Apa benar nggak ada orang yang peduli sama kamu? Jadi singkatnya itu semua yang bisa kamu lakukan untuk challenging your negative thoughts. Itu sangat amat berguna. Aku saranin kamu melakukannya dengan menulis, karena kamu bisa ngelihat lagi di saat kamu punya masalah. Dan kalau banyak hal itu nggak bisa diungkapkan, kamu bisa melakukannya lewat tulisan. Dan hal lain yang aku pelajari adalah stoicism. Ini adalah ilmu filsafat untuk kamu bersikap tenang, jauh dari rasa cemas, dan juga bisa berpikir dengan jernih dan mengambil keputusan terbaik. Jadi pada teori ini lebih kepada self-mastery, jadi penguasaan diri gitu. Balik lagi, kita nggak bisa mengontrol sesuatu di luar kapasitas kita, tapi kita bisa mengontrol apa yang ada di diri kita. Misalnya nih, kayak kamu nggak bisa ngontrol orang untuk terus-terusan balas chat kamu atau bisa pergi sama kamu di saat kamu ajakin, karena mereka punya hak mereka untuk nolak. Jadi yang bisa kamu lakuin, kalau misalnya kamu tersakiti karena hal itu, berhenti melakukannya gitu. Jadi kamu cari orang yang benar-benar bisa, jadi kamu tidak tersakiti, itu solusi terbaik. Jangan malah berpikir negatif dan kamu tidak bisa menerima kenyataan karena itu di luar kapasitas kamu. Karena semakin kamu mencoba untuk mengendalikan hal di luar kapasitas kamu, semakin kamu akan kecewa, frustasi, dan terpuruk karena hal itu. Selanjutnya yang kamu lakukan dari teori ini adalah melatih kemalangan. Jadi kamu melatih diri kamu untuk terbiasa dengan kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi. Of course kamu melakukan semuanya dengan hal terbaik yang kamu bisa, tapi kemungkinan buruk itu pasti tetap ada. Jadi berhenti untuk membuat ekspektasi yang begitu tinggi, tapi kita juga harus realistis apa nih yang mungkin bisa terjadi, dan di saat itu benar-benar terjadi,
Oke, I'm fine. Hal lain yang juga aku lakuin itu adalah melihat dari atas. Jadi apapun situasi yang ada, itu kamu selalu ngelihat mundur beberapa langkah, oh apa sih pelajaran yang aku bisa dapetin. Aku juga udah share ini sebelumnya, tapi ini bener-bener ngaruh, aku rekomendasiin teman-teman untuk ngelihat sisi positif yang didapat dari akhir cerita gitu. Dan di saat kamu disakiti, kamu sebenarnya juga punya kesempatan untuk melatih persepsi. Jadi kamu bisa memilih untuk tidak tersakiti, oke, ya udah gitu. Kayak let go gitu. Tentunya sulit untuk dilakukan, tapi itu worth to try. Kalau kamu sering ngerasa cemas untuk masa depan, kamu harus berpikir yang terpenting itu adalah saat ini dan sekarang. Here and now. Semua yang ada di bumi itu gak ada yang kekal. Reputasi, prestasi, harta, semuanya. Jadi kamu bisa lebih menghargai apa yang kamu miliki sekarang. Kayak kamu masih punya keluarga, kamu masih punya apapun itu di sekitar kamu. Dan hilangin tuh pemikiran-pemikiran gue gak bakal sesukses dia, oh gue bakal stuck kayak begini. Tapi kamu fokus, apa nih yang bisa kamu lakuin ke depannya? Gue bisa kayak begini, pasti gue bisa ngelakuin semuanya kalau gue berusaha yang gue bisa. Then you can try this. Try to imagine yourself that you are where you want to be in life. Kamu nih sekarang berada di saat yang mau kamu dapatkan di kehidupan kamu. Walaupun sekarang kamu belum dapetin hal-hal lain, dengan kamu berpikir begitu, kamu akan ngeset nih apa yang bakal gue lakuin untuk nge-achieve itu. Aku pernah ngelakuin social media minimalism. Jadi aku gak pakai sosial media untuk 1 bulan karena aku ingin fokus ngelakuin sesuatu. Dan ya itu berpengaruh banget sama kesehatan mental aku. Karena sosial media itu nge-leads ke FOMO, fear of missing out. Jadi di saat kita tahu teman itu hangout sama teman lain, sedangkan gue di rumah doang, teman beli ini baru, teman hidupnya happy-happy, sedangkan hidup gue gak happy, kita mulai compare ourselves. Dan itu sangat amat tidak sehat untuk mental kamu. I never done this before, but I realized melalui blog dan nge-mute orang lain yang mempunyai negative vibes ke kamu, atau orang-orang yang cuma ngebuat kamu compare yourself to them, is a good way. Dan your mental well-being is important, is matters. Dan kamu yang tahu betul bagaimana untuk menyelesaikannya. Kita nggak harus kayak berpacu gitu loh. Gue nggak mau kalah nih dari ini orang. Nggak akan ada gunanya hidup kayak begitu. Kita bahagia dengan cara kita masing-masing. Jadi fokus sama pencapaian kamu, apa yang ingin kamu dapetin. Nah, dengan melakukan hal-hal tadi, aku bisa keluar dari overthinking, depresi, dan juga stres yang aku rasain. But of course, aku juga tetap stres karena kita hidup bisa ada masalah, ada nangis, segala macam, itu ya wajar ya di kehidupan. Dan kalau kamu terus berlarut-larut di situ, itu memang bisa nge-leads ke depresi, dan itu nggak baik sama sekali. Di saat kamu butuh orang untuk bicara, kamu cari, kamu yang approach. Itu yang aku lakukan sekarang. Tentu aku bisa menyelesaikan masalahku sendiri dan aku bisa bahagia sendiri, tapi ada kalanya aku membutuhkan orang lain untuk mendengarkan dan pendapat orang lain juga. Aku mau nyampain mental health issue itu nggak mudah, itu nggak gampang, itu nggak cuman sekadar kamu nggak sholat, kamu nggak mendekatkan diri ke Tuhan segala macam. Itu hal yang wajar sebenarnya. Kayak kamu luka, kamu kelihatan memang. Kalau yang sakit itu di dalam emang nggak kelihatan, dan nggak ada orang yang bisa menganggap remeh itu semua. Karena kamu orang yang paling tahu akan dirimu. Di saat kamu membutuhkan teman cerita dan rasanya nggak ada teman yang pas di sekitaran kamu, kamu bisa mencari profesional untuk membantu. Jangan sampai kamu menyakiti diri kamu secara fisik maupun mental hanya karena semua pemikiran negatif itu. Dan kamu itu berharga. Aku gak akan capek untuk bilang kamu itu berharga, kamu itu pantas untuk hidup, kamu itu pantas mendapatkan kebahagiaan. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan.